your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Sing it across church. At the cross I found my peace, from where your blood was shed for me. There's no greater love than this. No. And you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. Oh, the cross of Jesus Christ is the reason I'm alive. For His blood has set me free. It will never lose its power for me. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus atas darah-Mu, karena Engkau telah menyelamatkan kami satu kali untuk selama-lamanya. Thank you Jesus. I hear the Savior say, Thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me Thine all and all. Jesus paid it all. Oh, to Him my own. Sin has left a crimson stain. He washed white
standing here complete. Jesus died my soul to save. My life shall still be good. Jesus paid it all. Oh, to him my own. Sin had like a crimson stain. He washed it white as snow. Jesus paid it all. Oh, to him my own. Sin had like a crimson stain. He washed it white as snow. He washed it white as snow. He washed it white as Praise the one who paid my debt and raised his life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised his life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised his life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised his life up from the dead. Oh, praise the one. Jesus paid it all. Oh, to him my own. Sin had like a crimson stain. He washed it white as snow. Can wash away my sin. Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Sing it out, church. Oh, precious is the flow that makes
white as snow. No other love I know is nothing, nothing but the blood of Jesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Amin. Oh, darah in the blood of the Lamb. If you believe it, church, come on. There is power and a power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Dari hati menyatakan, there is power and a power, wonder-working power in the blood, in the blood of the Lamb. There is power and a power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Di dalam darahnya, darahku, amin. Allah ada kuasa, di dalam darahnya, darah anak domba. Sama Tuhan katakan dari hati, ada kuasa. If you believe it, church, dosa, sakit, penyakit, kemiskinan, depresi, semuanya sudah dihancurkan oleh darah Kristus. Amin. If you believe it, church, come on. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya, Kasih sempurna bagi kami Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu
curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah kekuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan ku
Betapa kami bersyukur memiliki Allah Bapa yang seperti Engkau. Allah Bapa yang begitu mengasihi kami. Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi yang memberikannya kepada kami semua. Engkau tidak memberikan malaikat Mikael atau malaikat Gabriel. Tetapi yang terbaik yang kau miliki di surga, itulah yang Engkau berikan kepada kami. Anakmu datang ke dalam dunia ini untuk menggenapi kehendak-Mu. Dan oleh karena kehendak-Mu inilah, kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh anak-Mu. Dan oleh darah anak-Mu, hari ini kami memiliki keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Karena tirai sudah dirobek, kami memiliki keberanian masuk ke tempat kudus. Karena anak-Mu sudah membuka satu jalan yang baru, yang hidup. Itu sebabnya hari ini kami datang. Karena kami tahu semakin kami datang kepadamu, kami semakin hidup, semakin sehat, dan semakin diberkati. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian, hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk, ada shalom. Selamat hari Jumat Agung yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Kayu salib adalah tempat di mana semua dosamu, katakan bersama saya, semua dosa saya. Kayu salib adalah tempat di mana semua dosamu ditanggungkan kepada seorang pribadi yang tidak berdosa. Yohanes, murid Tuhan Yesus yang betul-betul mengerti tentang kasih Tuhan. Yohanes berkata, di dalam dia tidak ada dosa. Petrus, yang juga merupakan salah satu murid Tuhan, yang selalu mengandalkan perbuatannya, man in action. Petrus berkata, dia tidak berbuat dosa. Paulus, Rasul Kristus, yang terkenal, memiliki banyak pengetahuan, seorang yang terpelajar. Paulus berkata, dia tidak mengenal dosa. Di dalam dia tidak ada dosa, dia tidak berbuat dosa, dia tidak mengenal dosa, tetapi dia dibuat menjadi dosa karena kita. Saudara bisa bayangkan seorang pribadi yang tidak mengenal dosa, yang begitu membenci dosa, dibuat menjadi dosa. Di atas kayu salib dia gantikan posisimu, mempersembahkan tubuhnya sebagai korban untuk dosamu. Dia menjadi dosa, tergantung, ditolak bumi, ditolak sorga. Sorga menolak Yesus. Karena dia menjadi dosa. Itu sebabnya di atas kayu salib Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sorga pun menolak Yesus. Bumi menolak Yesus. Akhirnya setelah 6 jam, Yesus tergantung di atas kayu salib, mempersembahkan tubuhnya sebagai korban untuk dosamu. Akhirnya dia berkata, it is finished. Selesai. Dan Alkitab mencatat terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan kemudian tabir bait suci terbelah dua. Robek dari atas sampai ke bawah. Alkitab mencatat begitu spesifik. Tabir bait suci robek dari atas sampai ke bawah. Bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Kenapa? Kalau robek dari bawah ke atas, bisa jadi kemungkinan manusia yang merobek. Tapi robeknya dari atas sampai ke bawah. Artinya, sorga yang merobek tirainya. Allah yang merobek tirainya. Waktu tabir bait suci robek dari atas sampai ke bawah. Sesungguhnya Tuhan mau memberitahukan sama saudara. Setelah Yesus mencurahkan darahnya, tidak lagi ada pemisah.
antara saudara dan saya dengan Allah. Selama ini dosa menjadi pemisah antara manusia dengan Allah. Tetapi setelah Yesus mempersembahkan tubuhnya, darahnya tercurah. Alkitab berkata, tabir bait suci robek dari atas sampai ke bawah. Tidak lagi ada pemisah. Nggak ada yang bilang amin. Tidak lagi ada pemisah. Alkitab berkata, di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara beroleh pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Pertanyaan saya, apakah ada yang bisa mengukur kekayaan kasih karunia Tuhan? Tidak ada seorang pun yang bisa mengukur kekayaan kasih karunia Tuhan. Demikianlah semua dosamu diampuni. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi tidak ada pernah seorang pun yang bisa mengukur pengampunan yang Tuhan berikan sama saudara. Seharusnya kebenaran ini memberikan kesadaran yang sempurna buat orang Kristen tentang pengampunan dosa. Seharusnya orang Kristen tidak lagi memiliki kesadaran akan dosa. Kenapa? Karena semua dosamu sudah diampuni satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Kristus menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak mengerti pengampunan dosa yang Tuhan berikan. Sehingga banyak orang Kristen yang masih memiliki kesadaran akan dosa. Manusia berpikir Tuhan mengampuni sedikit demi sedikit. Sedikit. Atau dalam jangka waktu tertentu seperti dalam perjanjian lama. Diampuni setahun sekali, diampuni per kasus. Kamu buat dosa ini, kamu bawa kambing jantan, diampuni. Dalam kasus per kasus. Atau setahun sekali. Banyak orang Kristen yang mengukur pengampunan yang Tuhan berikan berdasarkan pikiran manusia. Oh, Tuhan mengampuni sedikit. Padahal Tuhan mengampuni saudara berdasarkan kekayaan kasih karunia-Nya. Tuhan mengampuni kamu dengan limpahnya. Saudara harus tahu kebenaran ini yang akan memerdekakan kamu. Yang percaya boleh bilang amin. Yesaya pasal 55 ayat 7 sampai dengan 9. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Baiklah orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah mereka kembali kepada siapa? Kepada Tuhan, sebab ia akan mengasihaninya. Dan kembali kepada Allah sebab dia akan mengampuni dengan limpahnya. Dengan kata lain, perhatikan baik-baik. Baiklah orang fasik. Jangan pernah mengukur pengampunan yang Tuhan berikan menurut jalannya. Dan orang jahat, jangan pernah mengukur pengampunan yang Tuhan berikan berdasarkan rancangannya. Baiklah orang fasik, orang jahat, kembali kepada rancangan dan jalan Tuhan dalam hal pengampunan. Dalam hal pengampunan, biarlah orang jahat, orang fasik kembali kepada jalan dan rancangan Tuhan. Waktu Allah mengampuni, perhatikan baik-baik. Waktu Allah mengampuni dengan limpahnya. Amin. Allah mengampuni dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Dalam hal apa? Dalam hal pengampunan. Dalam hal pengampunan. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Dalam hal pengampunan. Perhatikan baik-baik. Waktu manusia berpikir tentang pengampunan dosa dari Tuhan, manusia berpikir Tuhan mengampuni sedikit. Tapi Tuhan mengampuni saudara dengan limpahnya.
Kalau saudara pelajari baik-baik, betul-betul, perumpamaan tentang seorang anak yang hilang. Waktu anak yang hilang pulang, dari kejauhan bapaknya melihat, apa yang bapaknya lakukan? Bapaknya berlari, memeluk anaknya, mencium anaknya. Sebelum anaknya bersih-bersih, bapaknya berkata kepada hamba-hambanya, lekas ambilkan jubah yang terbaik, kenakan cincin, pakaikan kasut, potong lembu tambun, kita pesta sebelum anaknya bersih-bersih. Saudara bisa melihat, bapaknya mengampuni anaknya dengan limpahnya. Limpahnya. Tetapi waktu manusia berpikir tentang pengampunan, waktu manusia melihat perumpamaan ini, manusia mulai berpikir dengan pikirannya sendiri. Oh, seharusnya bapaknya nggak boleh begini. Nanti anaknya berbuat dosa semakin seenak-enaknya, ngelunjak nanti. Seharusnya bapaknya waktu melihat anaknya pulang, bapaknya seharusnya pura-pura nggak lihat. Biarin aja anaknya sampai ke depan bapaknya, baru bapaknya pura-pura kaget. Oh, pulang juga kamu ya. Gimana? Sudah merasakan kerasnya hidup di luar sana? Sekarang kamu bersih-bersih, mandi-mandi dulu. Nanti kita bicara lagi. Sekalipun demikian, buat saya, bapaknya sudah begitu baik. Kenapa? Karena bapaknya menerima anaknya apa adanya. Tapi ini pikiran manusia. Manusia berpikir Tuhan mengampuni sedikit. Tapi Tuhan mengampuni saudara dengan limpahnya. Nah, karena manusia berpikir Tuhan mengampuni sedikit. Apa yang terjadi dalam gereja? Apa yang terjadi dalam keluarga? Apa yang terjadi di luar sana, lingkungan sosial? Apa yang terjadi? Ingat baik-baik, Tuhan Yesus pernah berkata, banyak diampuni, banyak berbuat kasih, sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Nah, karena orang Kristen berpikir bahwa Tuhan mengampuni sedikit, apa yang terjadi dalam gereja? Apa yang terjadi dalam keluarga, dalam lingkungan sosial, dalam dunia pekerjaan? Apa yang terjadi? Karena mereka berpikir, dosanya diampuni sedikit, maka dia juga sedikit berbuat kasih. Itu sebabnya saya banyak menemukan orang Kristen yang begitu sulit mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Sulit. Dan banyak orang Kristen ketika melihat orang berbuat salah, begitu cepat menghakimi. Cepat banget menghakimi. Saudara bisa lihat di media sosial orang Kristen. Waktu ada orang yang bersalah, wah itu komennya ribuan langsung semuanya menghakimi. Saya berharap tidak ada satupun komen yang muncul di sana dari jemaat Bethesda. Kenapa? Karena saudara sudah mengerti betapa kamu diampuni dengan limpahnya. Sebelum saudara menghakimi orang lain, lihat kepada dirimu sendiri. Lihat dirimu sendiri. Bukannya saya membuat saudara menyadari akan dosa. No, lihat dirimu sendiri. Dan sadari betapa pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Limpahnya. Amin. Waktu Daud melakukan dosa perzinahan dan pembunuhan, Nabi Nathan datang kepada Daud. Nabi Nathan menceritakan sebuah cerita. Di kota ada dua orang. Yang pertama orang yang kaya, yang kedua orang yang miskin. Si kaya mempunyai begitu banyak lembu, sapi, kambing, domba. Sedangkan si miskin hanya mempunyai anak domba jantan, anak domba betina yang dia beli dan dia pelihara. Anak domba betina ini tumbuh menjadi besar, makan dari suapnya, minum dari pialanya, tidur di pangkuannya, dipelihara seperti dia memelihara anak-anaknya. Satu hari, si kaya kedatangan seorang pengembara. Tetapi dia merasa sayang, mengambil salah satu dari lembu, sapi, kambing, dombanya yang begitu banyak. Dia mengambil domba betina dari si miskin, mengolahnya, dan memberikan makan kepada si pengembara. Waktu Daud mendengar cerita ini, Daud begitu marah. Dia begitu marah. Demi Allah yang hidup, orang ini harus dihukum. Dan dia harus bayar gantinya. Ingat hukum Taurat, kalau ada orang mencuri satu domba harus ganti berapa ekor? 4 ekor. Dia harus ganti 4 ekor. Begitu cepat dia menghakimi. Waktu dia melihat ada orang yang salah, begitu cepat dia menghakimi. Kemudian setelah Daud berkata demikian, apa kata Nabi Nathan? Orang itu adalah kamu. Memberikan malaikat Mikael, dia tidak memberikan malaikat Gabriel, dia tidak memberikan kambing, domba, lembu, sapi untuk mengampuni dosamu. Dia berikan yang terbaik.
yang dia miliki di surga. Yaitu apa? Anaknya. Artinya apa? Dia mengampuni kamu dengan limpahnya. Di dalam dia dan oleh darahnya kamu beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dosamu diampuni menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ada yang bisa mengukur kekayaan kasih karunia Tuhan? Enggak ada. Demikianlah dosamu diampuni. Tidak ada seorang pun yang bisa mengukur pengampunan dosa yang Tuhan berikan sama kamu. Enggak ada. Dan saudara jangan pernah mengukur. Jangan pernah mengukur. Hari ini Tuhan mau saudara mengerti. Tuhan mengampuni semua dosamu dengan limpahnya. Supaya apa? Yang pertama, perhatikan baik. Supaya ketika kamu menyadari betapa Tuhan mengampuni saya dengan limpahnya. Yang pertama, saudara semakin mengasihi Tuhan. Banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Yang kedua, ketika kamu mengerti, kamu diampuni dengan limpahnya. Waktu ada orang yang bersalah, kamu tidak akan pernah menjadi orang yang menghakimi orang lain. Amin. Jangan menghakimi, kata Tuhan. Jangan menghakimi. Kalau kamu menghakimi, kamu akan dihakimi. Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Jadi ingat pengampunan yang Tuhan berikan. Amin. Yang pertama, kamu akan semakin mengasihi Tuhan. Yang kedua, kamu menjadi orang yang tidak akan pernah menghakimi orang lain. Karena kamu tahu, kamu diampuni dengan limpahnya. Banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Amin. Dan yang ketiga, perhatikan baik-baik. Kalau kamu tahu, kamu diampuni dengan limpahnya. Saudara akan memiliki keberanian untuk terus datang kepada Tuhan. Alkitab berkata, oleh darahnya, dia telah membuka satu jalan yang baru. Jalan yang baru, yang hidup. Katakan bersama saya, jalan yang baru yang hidup. Kalau dikatakan jalan yang baru yang hidup, artinya ada jalan yang lama. Kalau yang baru adalah jalan yang hidup, berarti jalan yang lama adalah jalan yang mematikan. Dan oleh darahnya, dia telah membuka satu jalan yang hidup. Yang baru yang hidup melalui tabir. Ingat, waktu dia mati, tadi saya katakan, tabir sudah terbelah. Tabir sudah terbuka. Jalan terbuka, ini jalan yang baru, jalan yang hidup. Kalau ada jalan yang baru yang hidup, berarti ada jalan yang lama. Dan jalan yang lama, jalan yang mematikan. Ini yang terjadi. Waktu kamu berbuat dosa, Tuhan berkata, jangan mendekat. Jangan mendekat. Kenapa? Semakin kamu dekat, kamu mati. Karena Allah adalah Allah yang kudus. Kamu dekat, kamu mati. Jangan mendekat. Itu sebabnya waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, di Taman Eden, Adam dan Hawa diusir. Dan buat saya ini Tuhan baik. Kalau kamu dekat, kamu mati. Tapi apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa hidup tanpa Allah, diusir? Dia hidup tanpa Allah. Dia terhilang, semakin jauh dari Allah, dan dia semakin mati. Allah begitu mengasihimu. Dia gak mau kamu semakin menjauh, semakin terhilang, hidup tanpa Allah. Dia berikan anak yang tunggal datang ke dalam dunia ini. Amin. Dan karena kehendaknya inilah. Karena kehendaknya inilah. Kita telah dikuduskan. Berapa kali? 1 kali. Untuk berapa lama? Oleh persembahan tubuh Kristus. Allah memberikan anaknya. Anaknya mempersembahkan tubuhnya sebagai korban untuk dosamu. Kamu dikuduskan 1 kali. Kenapa dikuduskan? Supaya kamu waktu kamu datang kamu gak mati. Kamu datang. Supaya kamu gak mati. Kamu memiliki keberanian datang. Orang dalam perjanjian lama tidak pernah memiliki keberanian datang. Gak pernah memiliki keberanian. Itu sebabnya kalau saudara baca cerita-cerita dalam perjanjian lama. Setiap kali malaikat Tuhan, bukan Tuhan ya, malaikat Tuhan muncul. Mereka begitu takut. Tersungkur. Tidak berani melihat. Kenapa? Karena mereka takut mati. Tapi hari ini, oleh karena kehendaknya, kita telah dikuduskan berapa kali? 1 kali. Untuk berapa lama? Oleh persembahan tubuh Kristus. Dia mengampuni kamu dengan limpahnya. Dan oleh darahnya, hari ini kita memiliki keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Amin. Kenapa? Karena dia sudah membuka satu jalan yang baru.
Jalan sudah terbuka. Kamu datang, kamu gak mati. Karena kamu sudah dikuduskan satu kali untuk selamanya. Kamu datang, kamu hidup. Itu sebabnya jalan disebut jalan yang baru dan hidup. Semakin kamu datang, kamu semakin hidup, semakin sehat, semakin diberkati. Kenapa? Karena jalan yang kamu lalui, kamu masuk ke tempat kudus. Takhta yang kamu temui, bukan lagi takhta penghukuman. Tapi takhta yang kamu temui adalah takhta kasih karunia. Di takhta ini, kamu akan menemukan kasih karunia. Kamu menerima rahmat. Dan kamu akan mendapatkan pertolongan kamu tepat pada waktunya. Kamu akan diubahkan dari satu kemuliaan, kepada kemuliaan. Sehingga pada akhirnya, jangan lihat sekarang. Pada akhirnya, kamu akan diubahkan menjadi sama seperti dia. Yang percaya boleh bilang amin. Kebiasaan buruk ditinggalkan, dosa ditinggalkan, satu persatu datang. Yang penting Tuhan mau kamu datang. Jangan sampai gak datang. Amin. Kebanyakan orang mencoba mengerti Injil kasih karunia. Wah, kalau kayak gini sih Injil kasih karunia membuat orang semakin senang-enaknya berbuat dosa. Makin enak dia Pak berbuat dosa. Itu kan pikiran manusia. Pikiranmu tidak pernah bisa mengerti pikiran Tuhan. Tuhan mengampuni kamu dengan limpahnya. Jangan ukur pengampunan Tuhan yang Tuhan berikan sama saudara. Dia mengampuni kamu dengan limpahnya supaya kamu punya keberanian datang. Tuhan mau kamu datang. Karena kalau kamu pergi dari Tuhan, kamu semakin terhilang, semakin hancur, semakin mati. Tapi Tuhan mengampuni kamu dengan limpahnya. Sampai kamu tidak bisa mengukur pengampunan yang Tuhan berikan. Sampai Petrus pun tidak menyadari kalau dia pernah berbuat demikian. Kenapa? Karena Tuhan mengampuni dia dengan limpahnya. Tuhan mengampuni kesalahanmu dengan limpahnya. Sampai-sampai kamu tidak lagi menyadari kamu punya keberanian datang. Waktu kamu punya keberanian datang, kamu menemukan rahmat, menerima kasih karunia, kamu akan mendapatkan pertolongan kamu tepat pada waktunya. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Bilang sama kiri kanan saudara, dosamu diampuni dengan limpahnya. Oke, saya mau jemaat Bethesda jangan pernah lagi mengukur pengampunan yang Tuhan berikan. Jangan pernah mengukur pengampunan yang Tuhan berikan. Jangan. Aduh Pak, saya berbuat begini, saya berbuat begitu. Tuhan masih mau pakai saya enggak ya? Oh saya pernah begini, saya pernah begitu. Tuhan berkati saya enggak? Oh saya pernah begini, masa depan saya bagus enggak ya? Saudara mengukur pengampunan yang Tuhan berikan. Jangan pernah mengukur pengampunan yang Tuhan berikan. Tuhan mengampuni kamu dengan limpahnya. Datang terus sama Tuhan. Amin. Datang terus sama Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mengubahkan kamu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan pakai kamu lebih dahsyat dari yang lalu-lalu. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, betapa kami bersyukur Tuhan. Melalui perayaan Jumat Agung ini, kami diingatkan kembali betapa Tuhan mengampuni kami dengan limpahnya. Dan biarlah hari ini Tuhan, setiap kami, jangan lagi pernah mengukur pengampunan yang Tuhan berikan. Berdasarkan rancangan, jalan, pikiran kami. Seperti yang dilakukan orang jahat, orang fasik. Orang fasik mengukur pengampunan yang Tuhan berikan berdasarkan jalannya. Orang jahat mengukur pengampunan Tuhan berdasarkan rancangannya. Tetapi biarlah setiap kami hari ini Tuhan, berbalik dari rancangan dan jalan orang jahat, orang fasik. Hari ini kami mengerti bahwa waktu Tuhan mengampuni kami dengan limpahnya. Itu sebabnya biarlah anak-anakku di tempat ini tidak lagi pernah mengukur pengampunan yang Engkau berikan dengan limpahnya. Jangan lagi pernah ada yang berkata, saya pernah begini, apakah Tuhan memberkati saya? Saya pernah berbuat gini, apakah masa depan saya baik? Tanpa mereka sadari, mereka sedang mengukur pengampunan yang Tuhan berikan. Kami sudah melihat Petrus, bagaimana Petrus menyangkal Yesus sambil bersumpah mengutuk. Tetapi Tuhan mengampuni Petrus dengan limpahnya. Dan begitu luar biasa apa yang terjadi sama Petrus di masa mendatang. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah.
Kami mencoba melihat kebenaran ini bukan berdasarkan akal pikiran kami. Karena pikiran kami tidak pernah sama dengan pikiran Tuhan. Setinggi langit dari bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Kalau kami mencoba melihat kebenaran ini dengan rancangan pikiran manusia, maka manusia akan berkata, kalau halnya demikian nanti orang semakin seenak-enaknya berbuat dosa. Tapi kami mencoba melihat ini adalah rancangan Tuhan. Rancangan yang tidak pernah gagal. Petrus boleh gagal. Yesus pernah berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Tapi Petrus gagal. Sekalipun Petrus gagal, Yesus tidak pernah gagal. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan manusia. Jalan pikiran Tuhan bukan jalan pikiran manusia. Tuhan mengampuni Petrus dengan limpahnya. Dan Tuhan memberikan gereja kepada Petrus dan sampai hari ini gereja itu semakin besar. Dan biarlah hari ini engkau tahu satu persatu rancanganmu Tuhan untuk anak-anakmu di tempat ini. Mungkin mereka pernah terjatuh, mereka mungkin pernah berbuat salah. Mungkin dalam pikiran mereka mengukur pengampunan yang Tuhan berikan. Oh, saya tidak mungkin seperti ini, saya tidak mungkin mencapai ini, saya tidak mungkin. Tapi biarlah hari ini mereka mengerti tentang pengampunan yang berlimpah. Mereka boleh gagal, tapi Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Dan biarlah hari ini mereka memiliki kesadaran tentang pengampunan dosa. Bukan lagi menurut jalan pikiran manusia. Biarlah mereka kembali kepada Allah. Allah mengampuni mereka dengan limpahnya. Dan biarlah hari ini mereka memiliki pengampunan yang begitu berlimpah yang kau berikan kepada mereka. Karena firman Tuhan berkata, banyak diampuni, banyak berbuat kasih, sedikit diampuni, sedikit berbuat kasih. Dan biarlah anak-anakmu di tempat ini ketika mereka memiliki kebenaran ini, bahwa Tuhan sudah mengampuni mereka dengan limpahnya. Hari ini mereka bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada mereka juga dengan limpahnya. Dan biarlah hari ini Tuhan, kalau ada di antara anak-anakmu di tempat ini yang begitu sulit mengampuni sampai hari ini, kebenaran ini akan memerdekakan mereka. Dan biarlah hari ini kalau anak-anakmu di tempat ini yang begitu mudahnya menghakimi orang lain. Dan biarlah hari ini ketika mereka mengerti tentang pengampunan yang Tuhan berikan dengan limpahnya. Dan hari ini mereka diubahkan menjadi orang yang tidak pernah lagi menghakimi orang lain. Dan biarlah hari ini Tuhan kebenaran ini kami terima, kami percaya, kami tahu ini rancangan Tuhan. Kami tahu ini pikiran Tuhan, jalan Tuhan. Jauh dari pikiran, rancangan kami. Dan kami mau percaya. Ketika kami percaya jalanmu, rancanganmu Tuhan. Kami percaya, kami akan melihat kekuatan Tuhan dilepaskan. Buah-buah yang baik akan muncul dalam kehidupan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian. Hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati. Yang disayang Tuhan. Yang sudah diampuni dengan limpahnya. Sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan. Seberapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni saudara dengan limpahnya. Amin. Jangan pernah mengukur pengampunan yang sudah Tuhan berikan sama saudara. Jangan pernah. Tuhan mengampuni kamu dengan limpahnya. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa menerima tubuhmu, menerima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama seperti yang kau miliki di surga, hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat tubuhmu yang dihancurkan, diremukan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Kalau engkau sudah menanggung semua penyakit dan penderitaan kami, hari ini tidak boleh ada satupun penyakit penderitaan dalam tubuhku oleh bilur-bilurmu. Semua penyakitku, penderitaanku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darahmu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darahmu, kami dilayakkan menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur Tuhan. Betapa kami bersyukur. Hari ini kami memperingati kematian-Mu di atas kayu salib. Mata kami melihat seorang pribadi yang tergantung di sana. Yang tidak berdosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa. Hari ini kami mengerti betapa kami bersyukur memiliki Allah Bapa yang begitu mengasihi kami. Yang tidak memberikan malaikat Mikael, Gabriel, tetapi memberikan yang terbaik yang Engkau miliki di surga. Sesungguhnya Engkau mau memberitahukan kepada kami. Engkau mengasihi kami dan mengampuni dosa kami dengan limpahnya. Dan biarlah hari ini kami tidak lagi mengukur pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Seperti orang fasik, orang jahat mengukur pengampunan. Berdasarkan rancangan pikiran manusia. Tetapi hari ini kami mau merubah pikiran kami. Metanoia, change our mind towards God. Dan kami mau percaya semua rancangan-Mu Tuhan, bahkan kayu salib yang mengampuni kami dengan limpahnya. Manusia berpikir kayu salib membuat orang semakin berbuat dosa seenak-enaknya. Tapi hari ini kami memiliki kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kami. Kayu salib membuat kami semakin mengasihi-Mu Tuhan. Kayu salib memberikan kekuatan kepada kami. Bukan hanya mengasihi-Mu, lebih lagi. Tapi mengasihi orang. Mengampuni orang yang pernah bersalah kepada kami. Dan membuat kami menjadi orang yang tidak mudah menghakimi orang lain. Dan biarlah anak-anak-Mu di tempat ini, ketika mereka tahu kebenaran ini, Tuhan mengampuni mereka dengan limpahnya. Engkau tahu Tuhan hati mereka. Karena Engkau yang menyelidiki hati. Kalau ada di antara mereka yang belum bisa mengampuni orang yang pernah bersalah kepada mereka sampai hari ini. Dan ketika mereka tahu kebenaran ini, betapa Tuhan mengampuni mereka dengan limpahnya. Hari ini mereka punya kekuatan untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada mereka. Dan biarlah kebenaran ini mengubahkan mereka dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Mereka tidak lagi menjadi orang yang begitu mudah menghakimi orang yang bersalah. Betapa kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami tahu kebenaran ini. Dan kami percaya Tuhan, kebenaran ini membuat kami memiliki keberanian hari ini datang menghampiri takhta kasih karunia. Karena apa yang anakmu lakukan di atas kayu salib telah membuka satu jalan yang baru, jalan yang hidup. Dan hari ini kami bisa melalui jalan ini penuh dengan keberanian. Kami selalu datang
Kami tahu Tuhan, ketika kami datang kepadamu, semakin kami datang, semakin hidup, semakin berkuasa. Berkuasa atas kebiasaan buruk, berkuasa atas dosa-dosa kami. Karena ketika kami datang, Engkau memberikan kami rahmat, Engkau memberikan kami kasih karunia, dan Engkau memberikan pertolongan kami tepat pada waktunya. Engkau tahu satu persatu anak-anakmu di tempat ini Tuhan, Engkau tahu semua pergumulan, Engkau tahu semua kebutuhan mereka. Engkau tahu setiap musim kehidupan mereka, Engkau tahu mereka ada di titik mana kehidupan mereka Tuhan. Dan hari ini mereka datang dengan penuh keberanian. Hari ini kami percaya mereka mendapatkan pertolongan mereka tepat pada waktunya. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini, dia berikan damai sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan anak dan Roh Kudus. Sampai dengan Tuhan Yesus muncul di awan-awan menjemput saudara dan saya tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati, yang disayang Tuhan, yang diampuni dengan limpahnya. Sama-sama kita katakan, amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kasihi, Yesus Engkau ku kasihi, Yesus Engkau ku. Ibadah kita telah selesai. Selamat memperingati karya salib Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dengan limpahnya. Shalom.